Manchester City kemarin lagi ini ya, lagi ngeri banget serangannya. Halo guys, jumpa lagi dengan kita bertiga. Gua Bayu dan Raka. Nih, kali ini di episode kali ini kita akan bahas khusus untuk IMPL Fantasi. Ada kontes besar di pertandingan kali ini, di episode kali ini gitu. Jadi kita akan bedah full untuk pertandingan kali ini. Kontes besarnya apa, Bro? Ada Manchester City melawan Leicester City. Nah, sebelum kita kulik lebih dalam lagi, gue pengen ngajak kalian dulu untuk download aplikasi game IMPL Fantasi. Nah, IMPL Fantasi ini seru banget bagi kalian para pecinta bola gitu. IMPL Fantasi itu apa? Jadi game ini adalah game fantasi sepak bola yang membutuhkan strategi dan analisa dalam membentuk tim di IMPL Fantasi gitu. Jadi kalian susun tim terbaik kalian dan pilih pemain yang akan kalian masukkan di tim IMPL Fantasi kalian gitu. Nah, selain berkompetisi di IMPL Fantasi ini juga ada hadiahnya. Hadiahnya itu berupa berlian kemenangan. Berlian kemenangan ini senilai Rp200 per satu berlian kemenangannya. Dan dapat ditarik di saldo GoPay dan link aja. Terus, ada lagi nih yang menarik nih. Gimana caranya mendapatkan hadiah berlian kemenangannya lebih banyak? Gampang banget. Nah, tinggal kalian pilih yang namanya kontes besar. Kontes besar adalah pertandingan besar atau pertandingan big match yang pastinya berlian kemenangannya jauh lebih banyak gitu. Untuk downloadnya gampang banget. Rak, gimana Rak? Oke, untuk download game MPL Fantasi ini gampang banget. Kalian tinggal masuk aja ke browser di handphone kalian, ketikan mpl.id. Oke, nanti kalian akan masuk ke halaman utama di websitenya. Terus nanti ada tulisannya download sekarang. Tinggal kalian klik aja, terus nanti tinggal otomatis akan terdownload ke handphone kalian kan. Nah, setelah download, kalian install tuh aplikasinya MPL. Nah, nanti setelah terinstall aplikasinya, kalian masukkan pertama kali. Untuk pertama kali itu kalian harus registrasi dulu. Nah, registrasinya juga gampang banget, karena hanya membutuhkan nomor handphone ataupun akun dari Gojek kalian. Dan yang paling penting adalah saat melakukan registrasi, jangan lupa nih, masukkan referral code kita. Ya kan, jadi karena memang saat kalian memasukkan referral code kita, kalian langsung akan mendapatkan yang namanya berlian bonus gitu. Nah, setelah kalian registrasi, masukkan ke aplikasi MPL-nya, nanti kalian akan lihat aja tuh di tengah-tengah ada opsi fantasy. Nah, kalian klik aja fantasy, itu nanti akan muncul jadwal pertandingan yang banyak banget. Kenapa banyak banget? Memang karena di MPL Fantasi itu kompetisinya banyak gitu. Jadi dari seluruh kompetisi di seluruh dunia gitu, nggak cuma dari salah satu kompetisi aja. Jadi banyak banget jadwal pertandingannya dan tentunya jadi banyak banget kesempatan kalian untuk memenangkan berlian kemenangan. Nah, dari pertandingan yang banyak itu kalian pilih tuh salah satu pertandingan yang mau kalian analisa dan juga mau eksekusi strateginya kayak gimana. Setelah kalian pilih pertandingannya, kalian harus memilih 11 pemain dari kedua tim yang akan bertanding. 11 pemain itu dari kiper, back, pemain tengah dan juga penyerang. Nanti dari 11 pemain itu kalian pilih tuh kaptennya yang siapa dan vice kaptennya siapa. Nah, ini harus butuh analisa yang matang juga, karena poin kapten ini nanti akan dikalikan 2 dan poin vice kaptennya akan dikalikan 1,5. Setelah kalian pilih pemain, pilih kapten dan vice kapten, itu berikutnya adalah kalian daftarin tim kalian itu di kontes yang tersedia di MPL Fantasi. Nah, semakin besar kontes yang kalian ikutin, semakin besar pula hadiah berlian kemenangan yang bisa kalian menangkan. Yang tadi udah dibilang sama Fahmi kan, hadiah berlian kemenangan ini bisa kalian tarik ke saldo GoPay ataupun link aja. Oke, nah jadi tunggu apa lagi? Ayo segera download, terus mainkan MPL Fantasinya, buktikan kalau kalian bisa menjadi master di MPL Fantasi. Nah, itu tadi udah dijelaskan oleh Raka ya, untuk cara download IMPL Fantasi. Jadi jangan lewatkan keseruannya, segera download aplikasinya. Nah, kita langsung aja masuk ke menu hidangan utama kita di episode kali ini, pertandingan besar antara Manchester City melawan Leicester City. Tapi sebelumnya biasanya nih, kita bahas dulu nih head to head-nya. Gimana Rak dari kedua tim ini? To head-nya dari 3 pertandingan terakhir, ini dimenangkan oleh Manchester City 2 kali dan Leicester City hanya memenangkan 1 kali saja dari 3 pertandingan terakhir ya. Di mana pertandingan terakhir terjadi di bulan September kemarin yang dimenangkan oleh Manchester City dengan 1-0. Golnya dari Bernardo Silva. Memang secara komposisi pemain dari September sampai sekarang kelihatannya akan sama-sama saja ya kalau dilihat dari tidak adanya badai cedera juga dari kedua tim gitu. Nah, gimana nih Bay? Menurut lo untuk pertandingan besok
antara Manchester City melawan Leicester. Apakah jalan pertandingannya akan seperti pertandingan kemarin di mana Manchester City bisa memenangkan dengan skor tipis, atau malah City yang lagi on fire nih bisa menang banyak nih lawan Leicester nih? Kalau dari gue lihat sih pertandingannya, Manchester City kemarin lagi ngeri banget serangannya, ngontrol bolanya, lagi itulah panas semua tuh, lini tengahnya panas juga segala macam. Iya. Dan Pep itu ganti formasi itu sering dari kemarin pertandingan terakhir KDB jadi striker, terus habis itu ditarik lagi mundur jadi sentral lagi kan. Dan memang bakal banyak rotasi sih dari Pep ini gitu. Leicester juga kemarin Vardy udah mulai dicadangin gitu kan. Tapi masuknya Maddison, Daka menjadi opsi serangan yang berbeda ya. Gitu. Dan Leicester City ini sering sekali menyulitkan Manchester City. Berkali-kali dia. Mulai dari kemarin Community Shield juga menyulitkan, kan ketemu kan. Terus setiap Premier League tuh juga kadang-kadang sulit. Manchester City pun nggak pernah menang besar banget gitu loh lawan Leicester City. Jadi pertarungan yang bakal ketat sih kalau gue bilang. Pastinya ya. Di pertandingan terakhir juga walaupun Manchester City juga itu mendominasi sekali ya, ada 25 tendangan ke gawangnya Leicester loh, tapi hanya bisa mencetak 1 gol aja. Jadi emang tadi Bayu bilang emang Leicester City walaupun dikurung tapi menyulitkan untuk Manchester City mencetak gol ke gawang Leicester City. Gitu. Betul. Oke. Itu tadi untuk head to head dan jalannya pertandingannya. Sekarang kita masuk nih untuk pemain potensial di pertandingan kali ini. Dari kubu Manchester City dulu nih. Nah, kalau gua merekomendasikan strikernya itu Gabriel Jesus. Kemarin memang untuk penampilan melawan Newcastle tidak mencetak gol, tapi Jesus sendiri ini memberikan kontribusi yang cukup bagus juga ya bagi tim di pertandingan melawan Newcastle kemarin. Dia berhasil menyumbangkan 1 assist. Nah, besok melawan Leicester City yang gua lihat memang dari Leicester City ini ada celah di lini belakang. Gua ngelihat memang Leicester City untuk lini pertahanan itu masih kurang solid, dan Gabjes bisa memanfaatkan celah ini gitu, entah itu mencetak gol atau menciptakan poin assist. Nah, di pertandingan kali ini Gabjes berpeluang untuk mendapatkan 2 poin tersebut, poin ngegolin sama dengan poin untuk assist ya. Jadi Gabjes ini untuk pertandingan kali ini sangat-sangat bijak lah kalau kalian mengambil Gabjes di MPL fantasi kalian. Itu aja sih kalau dari gua. Kalau dari lu gimana? Kalau Fahmi dari penyerangannya, kalau gua dari defensifnya sih. Karena gue yakin Leicester City juga akan kesulitan sekali untuk mencetak gol ke gawang Manchester City ya. Dan di Manchester City backnya defensive assetnya yang akan gua ambil dan gue pilih di tim MPL fantasi gua adalah siapa lagi kalau bukan Ederson Moraes. Dari Ederson ini dari 17 kali pertandingan Manchester City itu dia sudah mencatatkan 10 clean sheet. Memang bukan 100% kontribusi dari Ederson, tapi memang dari permainan Manchester City yang defensive line-nya juga bagus ya. Dan kita tahu Ederson juga kiper yang sangat atraktif, sangat aktif untuk maju gitu, untuk cut bola-bola panjang dari lawannya gitu. Walaupun memang save per gamenya dia masih 0,5 save per game ya. Ini membuktikan bahwa Manchester City punya defensive line yang sangat rapat gitu. Sampai-sampai si Ederson ini save-nya tuh kecil tapi clean sheet-nya banyak gitu. Jadi gue menjagokan Ederson Moraes untuk jadi kiper di tim MPL fantasi kalian karena memang potensi untuk clean sheet-nya lebih tinggi Manchester City dibandingkan Leicester City. Itu kalau dari gue. Oke, dari Bayu, siapa Bay yang lu rekomendasiin? Kalau dari gua pemain Manchester City pertahanan tapi yang sering ngasih poin serangan yaitu Cancelo ini dia selalu start ya, cuman kemarin istirahat pas lawan Leeds, dia baru rest dari 18 pertandingan, udah melakukan 6 kali assist dan satu gol gitu. Dan yang paling penting punya 10 clean sheet, itu kan sangat besar tuh, 10 kali clean sheet dari 18 kan. Dan kemarin mainnya tuh sangat ngeri banget dah.
maju banget, dia berani nge-shoot, bahkan lebih cenderung ke egois, dan pemain-pemain kayak gini yang kita butuhkan untuk tim MPL Fantasi kita, pemain yang egois. Betul. Karena dia bakal return point kemungkinan lebih besar gitu. Oke, itu dari kubu City. Kemudian kita lanjut ke kubu Leicester City. Kalau dari gua merekomendasikan lini tengah dari Leicester City, yaitu Barnes. Nah, Barnes sendiri memang kalau kita lihat ya di musim ini di kompetisi Inggris memang bukan musimnya gitu. Tapi memasuki putaran kedua ini, gue ngelihat memang Barnes mulai menemukan ritme permainannya dari musim lalu gitu. Jadi melawan Manchester City, gue ngelihat ada ini juga sih, ada motivasi tersendiri dari Barnes untuk memenangkan pertandingan ini. Kenapa? Karena Leicester juga harus memperbaiki posisi di klasemen ya, dan gue ngelihat memang Barnes ini masih menjadi ruh dari serangannya dari Leicester City ya. Iya gitu. Dan bukan nggak mungkin di putaran kedua ini atau pertemuan kedua Leicester dengan Manchester City ini di kompetisi Inggris ini yang musim ini bisa menjadi titik balik Barnes, karena gue ngelihat memang sudah mulai membaik lagi penampilan dari Barnes gitu, seperti itu. Dan masih jadi pilihan utama di pilihan Brendan Rodgers ya. Oke. Iya. Itu dari gue. Dari lu gimana? Okay. Kalau dari gua, walaupun tadi gua bilang Manchester City itu kemungkinan clean sheet-nya sangat besar ya, tapi memang saat Manchester City itu tidak clean sheet, yang paling berpeluang untuk mencetak gol adalah Jamie Vardy. Pemain yang sangat matang, dan kita tahu dia punya skill mencetak gol yang aneh-aneh ya. Maksudnya gini, dari beberapa pertandingan kalau dia nyetak gol tuh dia tendangan jarak jauh yang jauh banget, menukik, parabola shoot gitu, terus juga yang akrobatik shoot gitu. Biasanya emang sih kalau misalkan pertahanan yang jago-jago apalagi mahal itu kebobolannya dengan cara yang ngagetin gitu. Udah kelihatan kan yang dari harga 80 juta kemarin tuh di putaran pertama, kayak gitu. Nah, Vardy ini gue ngeliat juga kayak begitu ya. Iya sih. Soalnya Vardy ini sudah mencetak 9 gol. Sebetulnya memang seperti tidak terlihat ya Vardy, tapi emang kontribusi golnya banyak gitu. Dan kemarin melawan Newcastle di pertandingan sebelumnya juga kan Vardy diistirahatkan kan. Nah, setelah diistirahatkan ini ya besar kemungkinan Vardy fit banget. Dan dia akan bisa jadi eksplosif banget gitu. Kita tahu pertandingan terakhir saat dia main full juga dia mencetak gol gitu kan. Nah, jadi makanya kebobolan atau tidak clean sheet, peluang paling besar untuk mencetak gol ke gawang Manchester City adalah di Jamie Vardy. Itu kalau dari gue pasti gol-gol yang mengagetkan lah dari Leicester City. Lo Bay, gimana Bay? Siapa Bay? Bayu gimana Bayu? Oke Bay, lu Bay, gimana Bay? Kalau dari gua milih James Maddison. Dia ini udah lama juga pemain kunci ya. Dia baru ini dia, karena kan kemarin sempat cedera panjang dan kayak menemukan kepercayaan dirinya, disiplinnya segala macam kan. Nah, kemarin semenjak game week 13, dia kan di musim ini udah mencetak 4 gol dan 4 assist ya. 3 gol dan 4 assistnya itu dicetak dari game week 13 sampai game week 16. Jadi sebelumnya dari game week 1 sampai game week 13, dia cuma nyetak 1 gol, udah gitu doang. Jadi kemarin berarti lagi inform banget ya. Dia bagus. Formnya lagi bagus banget. Dia ngambil free kick, corner, terus juga kemarin bisa kerjasama dengan penyerang. Posisinya pun diubah sama si Brendan Rodgers, jadi kayak second striker gitu sih, lebih berbahaya makanya. Oke. Makanya bisa kita ambil James Maddison. Jadi memang trennya lagi bagus ya untuk Maddison ya, dari cedera panjang kemudian kembali return lagi dengan kondisi unfit dan memang sudah menemukan kepercayaan dirinya lagi gitu. Oke. Nah, untuk episode kali ini mungkin cukup ya sampai di sini karena kita sudah ngejelasin untuk head to head, terus gambaran pertandingan nantinya seperti apa, kemudian yang terakhir adalah pemain potensial. Kelewatan kalau kalian nggak bisa menentukan tim impian fantasi impian kalian di kontes besar ini gitu. Oke.
untuk episode kali ini cukup, dan jangan lupa analisa tim kalian, bentuk tim kalian sendiri, dan menangkan hadiah berlian kemenangannya. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Dadah.